Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menemani aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ghazali. Marilah kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk pagi ini Ustadz? Alhamdulillah. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan ke Ustadz ya. Amin. Ya, pelajaran kita pagi ini kita membahas tentang apa Ustadz? Ya, kita melanjutkan dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin, yaitu tentang qolaqul Quran. Jadi orang itu merasa malas atau berat hati ketika berinteraksi dengan Quran. Ya, baik. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08152553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Muhammad Ghazali. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, marilah pada kesempatan pagi hari ini untuk membuka, untuk mengawali aktivitas kita. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Kalau kita berusaha untuk menghitung satu persatu nikmat yang diberikan oleh Allah ini, pasti kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Untuk itu jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan cara bersyukur, memanfaatkan nikmat tersebut kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang bisa menggapai ridho Allah. Sesuatu yang menjadikan Allah ridho tentu tidak lain adalah kita bertakwa, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Dan itulah yang akan menentukan derajat manusia di sisi Allah. Seberapapun tingginya jabatan, sebanyak apapun harta yang dimiliki, itu di mata Allah tidak ada artinya. Karena yang berarti di mata Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang
bertakwa. Dan itulah juga merupakan bekal yang terbaik yang nanti akan kita bawa menuju atau menghadap kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu semuanya, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah. Bukan bekal harta, bukan anak, bukan jabatan, dan bukan yang lain-lain, tetapi ya takwa itulah yang akan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa al-haq, kebenaran berupa Al-Quran, yang tentunya bagaimana Quran ini menjadi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang pengen menggapai ketakwaan. Selanjutnya para pemirsa dan juga para pendengar, arsyadakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah kita sampaikan pada Kamis yang lalu, yaitu tentang kolakul Quran, atau dalam bahasa sekarang anak-anak di zaman sekarang ada Quran anxiety. Ini adalah istilah yang menggambarkan perasaan malas atau berat hati ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah dalam bentuk membaca, mempelajari, ataupun mengamalkan. Ini ada perasaan untuk malas, berat. Malah hatinya menjadi tidak tenang. Ini kan menjadi kebalikan. Yang harusnya Quran itu ketika dibaca, dipelajari, diamalkan akan menjadikan hati manusia menjadi tenang. Karena apa? Nah, ini penyakit ini ya, terjadi pada zaman sekarang ini. Mereka lebih nyaman untuk menghabiskan waktunya karena terperdaya, tertipu oleh hiburan-hiburan yang ada di dunia ini daripada berinteraksi dengan Al-Quran. Ini merupakan penyakit yang harus diwaspadai. Ya. Ini penyakit berbahaya. Kenapa berbahaya? Jika tidak segera diobati, itu akan menjadikan orang Islam itu akan jauh dari Al-Quran, asing dengan kitabnya, yang pada akhirnya akan menjadi qaswatul qulub, hatinya akan menjadi keras. Kalau orang sudah berpaling dari Al-Quran, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Quran pasti akan menjalani atau mengalami kehidupan yang sempit, dan besok di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta, karena saat atau sewaktu hidup di dunia dia melengos, dia berpaling dari Al-Quran. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan ayatnya, ya tidak ada jeleknya kita ulangi lagi. Ya. Nabi Muhammad SAW saat berdakwah, umatnya juga ada yang berperilaku seperti ini, ya. Yang berperilaku
mereka berat bahkan berpaling untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Di surat Al-Furqan ayat 30 dikatakan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Dan Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku, ya. Nabi tentu memiliki umat, memiliki kaum. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan, menerangkan tentang isi Al-Quran. Tetapi kaumnya dalam menanggapi Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, diacuhkan. Ya. Dalam bahasa Jawa, orang gagas. Ya. Tidak dipentingkan. Ya. Ini berbahaya. Ya. Orang Islam kok jauh dari kitab sucinya. Ini akan menjadikan orang Islam itu akan berperilaku tidak sebagaimana orang Islam. Ya. Bisa jadi dia akan berperilaku seperti orang kafir. Casingnya, bungkusnya itu Islam, tapi perilakunya bisa kita saksikan seperti sekarang ini. Orang Islam banyak yang mencuri, orang Islam banyak yang mabuk, orang Islam banyak yang judi, orang Islam banyak yang korupsi, bahkan melakukan pemerkosaan, pembunuhan. Ini karena apa? Karena jauh dari kitab sucinya, jauh dari petunjuk, yang menyebabkan akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran, tetapi tanpa disadari. Awal mulanya ya jauh dari Quran. Bahkan ditekankan di surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, dibaca, dipelajari, kemudian diamalkan. Itulah yang harus dilaksanakan oleh orang Islam, dan hukumnya adalah wajib. Kalau itu tidak dilakukan, amma ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah terkunci? Kok orang Islam tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran? Kalau hatinya terkunci ya sudah, berarti nilai-nilai kebenaran tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Sebab sasaran Quran itu adalah hati manusia. Lah hati itulah yang menentukan baik buruknya seseorang. Kalau hatinya baik, orang itu juga tentu akan menjadi baik. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu buruk atau rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh itu. Ala wahia al-qalbu. Ketahuilah bahwa yang segumpal daging itu adalah hati. Hati ini menentukan. Lah sasaran Quran itu adalah hati. Kalau hati tidak pernah tersentuh, tersirami atau dicelup dengan Quran, mana mungkin akan menjadi baik. Dalam bahasa kita, bahasa Jawa, itu ada istilah yang namanya tangeh lamun. Ya, tidak mungkin akan menjadi baik tanpa Al-Quran. Kenapa tangeh lamun? Karena itu bersesuaian dengan apa yang telah disabdakan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah bahwa orang itu akan menjadi baik, Allah akan memahamkan dia tentang agama. Yufaqihu fiddin, dipahamkan, dimengertikan tentang masalah agama, masalah syariat, masalah aturan-aturan Islam. Kemudian di dalam menanggapi surat Al-Furqan ayat 30, ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna daripada mahjuro. Quran itu diabaikan. Di antaranya mencakup beberapa hal. Yang pertama, yang dikatakan sebagai mahjuro tadi, tidak mau membaca sama sekali. Ada orang Islam, tetapi dia tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Seminggu sekali aja, kadang-kadang tidak. Sebulan sekali tidak. Bahkan ada yang tidak punya Al-Quran. Ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini juga ada. Tetapi mengaku dirinya sebagai orang Islam. Berarti dia termasuk orang yang mahjuro, orang yang meninggalkan hijrah jauh dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak mau mendengarkannya. Ketika Quran diterang-terangkan, itu untuk mendengarkan saja juga tidak mau, bahkan ada perasaan tidak suka. Ini masih terjadi di beberapa tempat. Ada yang pengajian itu ditolak oleh masyarakat. Padahal isinya kita hanya membaca, mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan agar orang itu menjadi baik. Tetapi ada orang-orang yang tidak paham dari kalangan orang Islam. Ketika ada orang-orang yang belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, itu ada yang malah menghalang-halangi. Di demo dengan alasan yang tidak jelas, meresahkan masyarakat. Di sini tidak boleh ada satu organisasi yang hidup di sini. Lampuh sekali orang itu. Oh, ini buminya Allah. Quran bisa tumbuh di mana saja berada. Ini ada orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, bahkan menghalang-halangi. Ya. Padahal kita tidak pernah mengganggu. Ya. Tidak pernah meminta uang, meminta imbalan. Kita hanya belajar, mengaji, mempelajari agar kita menjadi baik. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, ini menjadi genap. Yang tadinya berjudi, ini berhenti dari berjudi. Yang tadinya mabuk, berhenti dari mabuk. Kita berusaha untuk menjadi baik, tapi ada orang yang menghalang-halangi. Kemudian tidak mentadaburi maknanya, ya. Tidak dipelajari dengan seksama. Kalau itu nomor 1, 2, 3, pasti biasanya nomor 4 itu akan terjadi. Tidak mengamalkan isinya, tidak berhukum dengan Al-Quran, bahkan bisa jadi mengesampingkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, lebih suka berinteraksi dengan yang lain tadi, hiburan, atau malah yang dijadikan sebagai pedoman adalah filsafat-filsafat yang lain atau ideologi yang lain. Atau bisa jadi ketika Quran diterangkan, dibacakan, itu seringnya kan kita menemui
Di dalam pengajian terjadi hiruk pikuk, terjadi kegaduhan, ramai. Ya. Ini juga bisa jadi termasuk orang-orang yang mahjur, orang-orang yang hijrah atau mengabaikan Al-Quran. Padahal perintahnya apabila Quran dibacakan disuruh untuk memperhatikan, mendengarkan dengan baik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibacakan, fastami'ulah, maka dengarkanlah, ya. Buka telinga kita, karena ada beberapa pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Allah untuk kebaikan manusia. Wa ansitu, ya. Kemudian tenang, diam, memperhatikan, supaya apa? La'allakum turhamun, agar kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah melalui tadabbur Al-Quran. Ya, saya kira itu nanti insya Allah akan masih kita lanjutkan pada Kamis yang akan datang insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali lagi dalam program Unggulan Fajar Hidayah. Kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 0811 255 3000. Kita ke pertanyaan yang pertama, Ustadz. Ya. Apakah ada tuntunan atau amalan khusus yang sesuai sunnah menjelang 1 Muharram? Dan ini yang masih setema. Dan pada tanggal 10 Muharram itu apakah ada amalan-amalan khusus yang dikerjakan Rasulullah, Ustadz? Mohon tausiahnya. Bulan Muharram atau di tempat kita namanya bulan Suro. Memang Muharram ini sebagai tonggak sejarah perjuangan umat Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dijadikan sebagai tahun baru Islam, ya, 1 Hijriah, ya, pada bulan Muharram ini. Jadi bulan Islam itu kan dimulai dari yang pertama Muharram. Kalau bulan Masehi kan dari Januari. Nah, ini dari Muharram. Memang di situ kalau kita melihat ke belakang ada sejarah perjuangan babak pertama umat Islam diperintahkan oleh Allah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Dalam rangka untuk apa? Untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, karena dakwah di Mekah tidak mendapatkan hati atau simpati di masyarakat, bukan merupakan lahan yang subur. Di Mekah banyak diboikot, ya, banyak disakiti, banyak dizolimi. Akhirnya Allah memerintahkan untuk berhijrah. Lah, untuk menjadikan tonggak sejarah, maka dijadikanlah di masa Umar bin Khattab kalau tidak salah itu sebagai tahun baru Hijriah, dimulai dari bulan Muharram. Bukan lahirnya Nabi, tidak, tapi yang dijadikan adalah bagaimana peristiwa hijrah ini yang merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, dia menjadi tonggak sejarah. Tentang masalah hal-hal yang ada di bulan Muharram, lah apa kita diperintahkan untuk menyambut bulan Muharram? Sepanjang yang kita ketahui, di bulan Muharram ini bagi kaum muslimin disunahkan untuk berpuasa. Tanggal berapa? Ya. Tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram ini disunahkan.
berdasarkan sabda Nabi. Saya bacakan, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma hajara ilal Madinah somahu wa amara bisiyamih falamma furidha syahru Ramadan qala man syaa somahu wa man syaa tarakahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah dan Rasulullah juga berpuasa. Maka setelah berhijrah ke Madinah, beliau tetap berpuasa Asyura dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Maka setelah diwajibkan puasa di bulan Ramadan, lalu beliau bersabda, man syaa somahu wa man syaa tarakahu. Barang siapa yang ingin berpuasa Asyura tadi, ya silahkan berpuasa. Dan barang siapa yang tidak ingin atau meninggalkan puasa, ya silahkan tidak berpuasa. Kemudian berikutnya juga hadis dari Imam Muslim, juz 2 halaman 798, dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, yakni hari ke-10 pada bulan Muharram, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah suatu hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah bersabda, insya'a fa'idha kanal amul mukbilu insya'allahu sumnal yaumat tasik. Jika aku masih hidup sampai tahun depan, insya Allah kami akan berpuasa Tasyi'ah, yakni hari ke-9 dari bulan Muharram. Ibnu Abbas berkata, ternyata belum sampai tahun berikutnya beliau telah wafat. Maka dengan demikian yang kita ketahui, ya, pada bulan Muharram ini kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Walaupun tanggal 9-nya ini Rasulullah belum melaksanakan, tapi beliau sudah punya niat. Maka ini pun tetap bisa kita kerjakan. Ini termasuk bagian daripada hadis, ya, al-hadis, yaitu hamiyah, keinginan, cita-cita Rasulullah. Ya, itu yang bisa atau yang kita ketahui terkait dengan masalah bulan Muharram tadi. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari hamba Allah di Bungo. Ustadz, pada waktu di majelis saya membaca Al-Quran, Ustadz, tapi Quran yang saya baca itu tidak tahu milik siapa. Apakah diperbolehkan itu seperti meminjam tanpa izin, Ustadz? Ya, ini berbeda ya. Jadi berbeda. Saya yakin orang yang memiliki Al-Quran tadi, kalau kita misalnya melihat apa yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, memang orang berlomba-lomba untuk wakaf Al-Quran. Tetapi Quran yang sesuai standar yang ada di Mekah dan Madinah. Tujuannya apa? Memang biar dibaca orang. Ya. Memang sudah diwakafkan. Ya, ketika di majelis tentunya kita juga berhusnudzon, walaupun Quran itu ditaruh di majelis, misalnya orang yang memiliki tadi mengetahui bahwa Qurannya dibaca orang, saya yakin dia juga tidak akan marah. Ya. Dia pasti juga senang. Wah, Quran saya dipakai oleh orang lain untuk bertadarus, ya mudah-mudahan saya juga mendapatkan nilai kebaikan.
insya Allah tidak apa-apa, ya, karena Quran itu berada di majelis. Apakah itu milik orang atau memang milik majelis? Ketika kita membaca Al-Quran, ya insya Allah tidak apa-apa, karena di situ terdapat kalamullah, kitabullah. Setiap satu huruf kita mendapatkan satu kebaikan. Nah, kecuali setelah dibaca atau digawa mulai, dibawa pulang, itu beda lagi. Nah, itu berada di majelis, ya kita husnudzon, membaca pun insya Allah tidak apa-apa. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Supriyono yang ada di Batang. Apakah ada doa khusus Ustadz setelah membaca Al-Quran? Dan mohon terangkan terkait doa setelah adzan Ustadz yang sesuai tuntunan. Untuk doa khusus setelah baca Al-Quran, kami belum mengetahui, ya. Memang yang diperintahkan saat kita membaca Al-Quran, fa'idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berta'awudlah, ya, membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tentang doa setelah selesai baca Quran kami belum tahu, ya. Misalnya pakai doa umum alhamdulillah kan juga diperbolehkan. Kemudian yang kedua, doa setelah kita melakukan azan, ya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ini pernah bersabda, ya, man qala hina yasma'un nida, barang siapa setelah mendengar azan lalu membaca, nah ini kan doanya, Allahumma rabba hadhihi ta'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamam mahmudanil ladzi wa'attah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa setelah mendengar azan lalu membaca tadi Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, itu ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang berdiri, berikanlah kepada Nabi Muhammad derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan tempatkanlah dia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Siapa yang membaca tadi, niscaya dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, ya, mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Ali yang ada di Purworejo. Mohon penjelasan atau pengertian tentang ikhlas Ustadz dengan kenyataan yang saya alami sekarang, mohon tausiahnya. Ya. Tentang masalah ikhlas, kalau kita lihat dari sisi bahasa, ikhlas itu berasal dari akhlasa yukhlisu ikhlason, yang memiliki makna apa? Memurnikan, menjernihkan, atau membersihkan sesuatu dari campuran. Ini secara bahasa, memurnikan sesuatu dari campuran yang mengotori. Kemudian dalam konteks ibadah, arti ikhlas berarti memurnikan niat. Jadi niat kita itu kita murnikan, kita sucikan. Dan tujuannya hanya untuk Allah semata. Jadi kita melakukan sesuatu hanya untuk Allah semata, tanpa mencampurkannya dengan riya. Temannya riya ada namanya sum'ah, kemudian ada ujub, atau tujuan duniawi lainnya. Ini arti daripada ikhlas. Jadi kita memurnikan dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan dalilnya banyak dalam Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
dan aku tidak diperintahkan kecuali untuk menghambakan diri, menyembah Allah dengan memurnikan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, memurnikan ketika kita melaksanakan agama dengan cara yang lurus, ya, dengan cara yang baik. Yang ditanyakan tadi apa tadi? Tentang mengalami kehidupan sehari-hari. Ya, lah iya tadi, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Kita membaca Al-Quran ya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ketika ada orang mengetahui, kita terus membaca terus. Sholat juga sama. Saat diketahui orang, kadang-kadang kita sholatnya kita khusuk-khusukkan. Tapi kalau sendirian, wah, sholatnya patas, ya, cepat sekali. Jadi ikhlas itu ya hampir sama dengan ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah itu hanya murni mengharap ridha Allah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Jadi kita sudah tidak peduli lagi terhadap omongan, cacian, ocehan manusia. Ini sudah kita jalan terus selama itu berada di jalan kebenaran. Ya insya Allah dari situ nanti akan banyak manfaat-manfaat yang kita petik. Apa diantaranya kita akan bisa istiqomah. Ya. Maka sesuatu bisa istiqomah. Bisa lurus, bisa ajek. Kemudian yang kedua, terhindar dari sifat males atau mungkin ngelokro atau putus asa atau futur. Karena kita tidak mengharapkan pujian dari manusia. Yang kita harapkan adalah pahala dari Allah. Nah, berbeda dengan orang yang riya. Ketika ada orang banyak, dia akan bangga. Tetapi kalau tidak ada orang yang melihatnya, dia akan malas. Berarti dorongannya karena manusia. Nah, maka bagaimana kita berusaha untuk ibadah ini betul-betul hanya mengharap ridha Allah. Dan itulah amal yang dikehendaki. Harus didasari dengan ikhlas sehingga akan sampai kepada Allah. Kalau amal itu untuk manusia, ya nanti di akhirat kita diperintahkan oleh Allah, ya mintalah pahala kepada manusia yang dulu pernah memujimu. Ya, ternyata manusia tidak bisa memberikan balasan. Yang bisa memberikan balasan nanti di akhirat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, bagaimana dengan makna ikhlas terhadap menghadapi kenyataan, Ustadz? Ya. Jadi kenyataan yang ada ini, ya, kita bisa tahu bahwa di luar kita itu ada zat yang mengatur kita. Maka mau tidak mau kita harus yakin sebagai orang yang beriman ada yang namanya qadha dan qadar itu. Itu harus yakin. Ada kekuatan yang di luar jangkauan kita. Yang itu mengatur segala-galanya. Allah sudah memutuskan, menentukan. Ya kita jalani dengan ikhlas. Ya. Tetapi hal-hal yang sifatnya mungkin masih bisa dirubah, ya, ada usaha manusia, ya kita berubah. Kita harus mau untuk mengubah. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di surat Ar-Ra'd itu ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib, tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Maka itu ada pembahasan tersendiri tentang masalah takdir. Ada namanya takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Ada pembahasannya nanti. Ya, terima kasih Ustadz.
Pertanyaan tadi terus yang mengakhiri Fajar Hidayah pada kesempatan kali ini, Ustadz. Semoga tausiah pada kesempatan kali ini menjadikan manfaat ya Ustadz. Pelajaran, peringatan sekaligus bergembira bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mengundur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.